Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa di pagi hari ini tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam Bincang Hari ini di edisi Senin 26 September 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini terkait dengan mengurai polemik dan juga pro kontra terkait dengan RUU Sisdiknas, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa bergabung melalui live chat di streaming Sultan TV ya, untuk kemudian bergabung dan juga bertanya terkait tema yang akan kita bahas kali ini. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa RUU Sisdiknas ini menuai polemik karena memang dianggap beberapa pasalnya ini tidak mengakomodir keperluan atau juga kepentingan yang justru ini krusial. Namun beberapa waktu lalu juga kita dengar informasi bahwa Baleg DPR RI ini tidak memasukkan RUU Sisdiknas pada prolegnas. Kita akan membahas tema tersebut dan juga telah hadir di studio Sultan TV narasumber kita Bapak Ali Imron MPD selaku Ketua PGRI Kota Serang. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di Sultan TV pagi-pagi ya Pak ya. Dengan waktunya yang cukup padat, Alhamdulillah bisa berkenan hadir. Baik, kalau PGRI sendiri nih Pak, mungkin bisa dijelaskan mungkin sedikit sikapnya ini yang termasuk mendukung atau mungkin juga memberikan catatan-catatan penting dari RUU Sisdiknas ini. Baik, terima kasih. Jadi gini, kita jelaskan dulu bahwa organisasi PGRI ini dimulai dari tingkat ranting sampai dengan tingkat PB ya. Yang tentu anggotanya adalah guru. Maka kami-kami yang dipercaya oleh teman-teman anggota, baik di tingkat ranting, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan PB ya, itu semuanya berjuang dalam rangka kesejahteraan anggota. Selanjutnya, terkait dengan polemik yang sekarang kita dengar, masalah RUU Sisdiknas, ini sesungguhnya banyak sekali persoalan di sana itu. Dan mungkin salah satu penyebab kenapa persoalan itu muncul, karena pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek tidak mengajak organisasi untuk menggodok persoalan RUU ini. Inilah berangkat dari sana sehingga keinginan kami dengan keinginan pemerintah nggak ketemu. Itulah awal persoalannya kenapa menjadi polemik. Itu. Kemudian selanjutnya ya, setelah ini polemik, kami secara hierarki bahwa untuk sampai ke PB ya, ke Kemendikbudristek, itu delegasinya ada di PB. Kewenangan perjuangannya ada di PB. Kami pada prinsipnya mendukung dan memberikan support kepada pengurus PB untuk menjalankan aspirasi yang ada pada kami. Oleh karenanya, sesungguhnya di bulan April RUU itu masih kami tolak dan PGRI masih setuju dengan itu. Dan tiba-tiba di Agustus keluar lagi, apa yang kami inginkan itu ternyata hilang. Itu versi bulan Agustus. Itu bahasa yang sederhana itu di sana itu muncul ya. Ada perbedaan yang mendasar antara versi April dengan versi Agustus ya. Karena sesungguhnya ya, RUU Sisdiknas yang baru ini itu menggabungkan 3 undang-undang. Pertama Undang-Undang Sisdiknas sendiri ya. Kemudian yang kedua Undang-Undang Guru dan Dosen, dan yang ketiga tentang perguruan tinggi. Itu digabung menjadi satu undang-undang yang kita masukkan dalam prolegnas itu ya. Maka di sini di versi April itu masih muncul seperti ini, kira-kira bahasanya memperoleh gaji, upah atau tunjangan dan jaminan sosial.
Itu di pasal 127. Kemudian ternyata muncul di versi Agustus itu pasal 105. Bahasanya begini, memperoleh penghasilan. Mengurai penghasilan, pengupahan, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lah ini bahasa upah ini yang jadi ada satu persoalan. Ya. Tidak pas lah kayaknya upah ini diberikan buat guru. Ya. Seperti buruh ya. dalam Nah, tanda kutip, konotasinya upah ini kan buruh. Masa kita disamakan dengan buruh ya di sini. Artinya bukan kita mengklasifikasikan antara buruh dengan guru ya. Tentu juga berbeda ya. Pekerjaannya berbeda. Ya buruh ya menghasilkan sesuatu apa ya namanya. Ya kita tahulah semuanya. Sementara guru yang mendidik anak bangsa. Itu maka dari bahasa saja sudah ada apa ya? Ada kesan oh ini sama nih pekerja. Ada bahasanya kerja. Ya. Itulah sesungguhnya yang kami nggak pas dengan bahasa itu. Oke, tadi di awal Pak Ketua juga menggarisbawahi untuk kesejahteraan ya PGRI bersama-sama berjuang juga untuk kesejahteraan guru. Tadi kalau di versi April itu ada tunjangan. Ya. Nah, apakah kemudian ditafsirkan di versi Agustus ini para guru akan kehilangan tunjangan ya Pak Ketua? Itulah persoalannya. Bahasa tunjangan itu tidak muncul lagi, munculnya pengupahan. Gitu ya, munculnya pengupahan sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Oleh karena itulah yang kami tentang dan kami berjuang sampai bahasa ketua kami itu sampai darah titik penghabisan, sampai titik darah penghabisannya. Itu bahasanya seperti itu. Karena begini, mohon maaf ya. Kita juga tidak a priori terhadap pemerintah. Mungkin juga pemerintah punya niatan baik. Punya niatan baik, tapi kan begini. Keinginan kami PGRI ini niatan baik itu ditransparankan. Jangan ada dusta di antara kita. Kita tidak tahu ya niatan baik pemerintah ini seperti apa sebenarnya. Karena setelah PGRI itu merespon bahwa tidak setuju dengan RUU versi Agustus itu, maka langsung pemerintah bereaksi. Kalau saya sebut membela diri bahwa yang jadi persoalan adalah tunjangan sertifikasi itu akan hilang. Itu bahasanya begitu. Oleh karena itu pemerintah menjawab tidak akan hilang. Bahkan guru ini selama ini yang konon katanya ini versi Pak Mas Nadiem ya, Mendikbud, bahwa tunjangan sertifikasi yang selama ini untuk mendapatkannya itu harus berjuang melalui PLPG dan PPG, maka dengan dikeluarkannya RU yang baru nanti itu tidak perlu ikut antrian, bahasanya seperti itu. Otomatis akan mendapatkan tunjangan dengan taraf kehidupan yang layak di atas rata-rata. Yaitu ya. Itu kalau melihat sepintas bahasa itu kita sesungguhnya ngapain PGRI sibuk-sibuk kok sudah dijamin kok oleh pemerintah. Gitu ya. Persoalannya begini. Kan yang namanya produk hukum akan dijadikan dasar buat kami. Betul. Sementara saat ini pemerintah hanya menjawab. Tidak dituangkan kembali dalam produk hukum. Itu aja persoalannya gitu loh. Sebenarnya kami juga nggak neko-neko kok. PGRI juga nggak neko-neko. Kalaulah pemerintah kami ingin menaikkan kesejahteraan guru, sekarang itu terkungkung dengan aturan undang-undang guru dan dosen, sehingga kami nggak bisa kata pemerintah dalam hal ini. PGRI menyampaikan seperti ini ya. Kalau memang mau menaikkan kesejahteraan guru, kita masih ingat. Pada saat itu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa undang-undang guru dan dosen ini ya, produknya itu membebani APBN. Produknya membebani APBN. Artinya apa? Karena itu wajib membayarkan tunjangan sertifikasi ya. Yang jelas bunyinya 1 kali gaji pokok. Sementara Menteri Pendidikan mengatakan bahwa
pemerintah ingin menaikkan kesejahteraan guru. Kalau saya melihat ada dua produk yang kontraproduktif. Ya. Di sisi yang lain memberatkan, di sisi lain mau menaikkan. Nah inilah, sesungguhnya yang benar siapa ini? Gitu loh. Kan logikanya nggak masuk akal. Undang-undang guru dan dosen saja yang nominalnya sudah jelas 1 bulan gaji, itu dianggap memberatkan APBN. Kok sekarang Pak Menteri mengatakan akan menaikkan? Benar nggak? Ya. Logikanya kan ada sesuatu loh. Kok bisa? Nah inilah yang jadi persoalan. Kemudian bagi kami sungguhnya, alhamdulillah kalau pemerintah ingin menaikkan, alhamdulillah kami juga bangga. Hanya masalahnya jawaban pemerintah itu ada di pasal berapa? Itulah yang kami tidak menemukan itu. Nah, dari versi April ke kemudian berubah ke versi Agustus ini, apa perubahan itu atas dasar apa, Pak Ketua? Apakah ada sosialisasi dan apa terlebih dahulu sehingga yang versi April ini berbeda dengan Agustus? Nah ini yang jadi masalah. Saya sampaikan dari awal bahwa pemerintah tidak pernah mengajak Organisasi. PGRI, tidak pernah mengajak organisasi di sini. Sehingga kami nggak tahu apa keinginannya. Itulah yang jadi persoalan. Kalau kami diajak dari awal, mungkin nggak sampai rame. Karena rancangan itu betul. Artinya kami dilibatkan di dalamnya. Kan ini nggak tahu kita. Ujug-ujug saya bilang, saya ujug-ujug muncul begini. Oh ada yang hilang. Padahal ketika April baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Pak Ketua ya. Oke. Selain PGRI, apa organisasi mana juga Pak yang kemudian juga ini bereaksi ikut serta mempermasalahkan pasal tadi? Kalau saya melihat itu forum rektor ya, kalau saya melihat itu. Ya. Tapi sekali lagi kami nggak masuk ke ranah mereka ya. Ya biarlah kalau mereka mau berjuang ya silahkan saja ya. Karena kan yang digabungkan juga undang-undang perguruan tinggi juga yang digabungkan ya. Tapi yang pasti itu yang sangat keras itu adalah PGRI. Karena mohon maaf ya, bahasa pemerintah luar biasa Bu. Kami ingin meningkatkan kesejahteraan guru tanpa harus ngantri. Ya. Bahasanya kan itu kalau sepintas kayaknya oh iya ya pemerintah ini hebat. Lalu kalau kami tanya itu yang diomongkan Pak Menteri itu Di pasal mana? di pasal mana adanya? Dan kalau nanti beliau nggak jadi menteri lagi, ya kan ada masa jabatannya. Ya. Ya. Kami mau menagih pemerintah, mana sandaran hukumnya? Ya otomatis kan ya seenak-enak pemerintah aja. Mau tidak ada kok sandaran hukumnya gitu. Yang kami perjuangkan adalah sandaran hukum. Sandaran hukum karena di sana pun dikatakan untuk kami ya, artinya yang sejak undang-undang ini belum diundangkan masih RUU, Ya. itu aman. Artinya yang sekarang nih sudah mendapatkan sertifikasi itu aman. Mereka akan dijamin sampai pensiun. Ya. Tapi kan persoalan setelah diundangkan 2 tahun berikutnya kan ada perubahan. Otomatis undang-undang yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Lalu bagaimana guru ke depan? Ya kan? Yang sekarang kan teman-teman ini lagi sedang PPG karena proses mendapatkan tunjangan sertifikasi harus PPG. Hari ini ribuan guru-guru sedang PPG. Kalau ini diketuk palu pemerintah ya, mereka belum sudah dinyatakan lulus karena undang-undangnya tidak ada, ya sudah. Apalagi nanti nasib teman-teman yang nanti mau menjadi guru. Apa sandaran mereka nanti? Kita tidak bisa, PGRI juga nggak bisa menuntut karena memang undang-undangnya nggak ada. Baik, tidak ada dasar hukumnya Tidak ada ketika dasar kita akan hukumnya. menuntut. Itu masalahnya. Yang kami jadikan persoalan hanya itu. Ya. Nggak neko-neko kok. PGRI nggak neko-neko. Ayo, ya niat baik pemerintah dicatat.
masukkan dalam batang tubuh undang-undang itu aja kok. Dituliskan lagi dalam regulasi dan juga produk hukum yang jelas Itu ya. Pasalnya bunyinya seperti seperti apa? apa begitu. Baik Pak Ketua, kita harus rehat terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kemudian upaya yang akan terus dilakukan oleh kawan-kawan di PGRI ya Pak untuk kemudian tetap mengawal RUU Sisdiknas sebelum jangan-jangan nanti pemerintah juga ini main kucing-kucingan ketok palu nih jangan-jangan ya, meskipun memang tidak masuk dalam prolegnas katanya. Nanti kita akan bahas kembali usai jeda, pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.